Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rian Turis dengan NIM 200301192. Nah, di video kali ini saya akan bahas mengenai kurva sigmoid pada tanaman jagung dan kedelai. Tonton video ini sampai selesai. Nah, pertama kita sediakan dulu lahan yang cocok untuk pertumbuhan tanaman jagung dan kedelai. Dan juga kita akan siapkan media tanam berupa pencampuran antara topsoil dan kompos perbandingannya 2:1 dan menyediakan 4 polybag. Nah, untuk memudahkan perbandingan bisa juga dengan menggunakan ember ya, dengan perbandingan 2 ember topsoil dengan 1 ember kompos, lalu dicampur. Dan setelah itu kita akan masukkan ke 4 polybag yang sudah kita sediakan tadi. Nah, ini ada persiapan benih juga disiapkan dengan cara merendam benih tersebut kurang lebih 15 menit. Lalu kita akan masukkan ke media tanam. Nah, sebelum masukkannya kita harus melubangi media tanam masing-masing 2 lubang per polybag ya. Nah, setelah kita tanam benih tersebut, kita akan siram dengan air. Digunakan penyiraman ini supaya kita dapat mematahkan masa dormansi daripada benih jagung. Jadi benih pun akan dapat tumbuh. Nah, di MSC pertama ini kita akan lakukan penjarangan, yaitu dengan memotong salah satu tanaman yang ada pada masing-masing polybag agar memberi ruang pada tanaman. Jadi tanaman itu dapat bertumbuh dengan baik. Nah, setelah itu kita lakukan pemeliharaan berupa pembersihan media tanam, yaitu mencabut gulma-gulma yang ada di sekitar tanaman. Dan setelah itu kita akan menyiram tanaman juga supaya dapat tumbuh dengan baik. Nah, di MST kedua ini kita akan melakukan pemupukan berupa pupuk TSP, yaitu dengan berat 1,75 gram per polybag. Nah, TSP ini memiliki manfaat untuk memacu pertumbuhan akar dan membuat sistem perakaran yang baik. Nah, di MST ketiga ini kita akan melakukan pemupukan, yaitu berupa pupuk urea dan juga pupuk KCl dengan berat yang urea 1,75 gram dan juga yang KCl itu 0,50 gram. Nah, untuk urea sendiri digunakan untuk memaksimalkan pertumbuhan batang dan daun, sedangkan KCl menghasilkan buah yang baik seperti berbuah besar, dan lebih manis dan lain sebagainya.
Nah, untuk di hasil pembahasan ini, di hasilnya kita lihat memang pada pertumbuhan di tinggi tanaman jagung itu tidak membentuk es ya, tidak mirip membentuk es, dan juga di tanaman kedelai hanya mirip di jumlah daun kedelai saja. Nah, ada beberapa alasan yang membuat hal ini bisa terjadi. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana ini bisa terjadi. Nah, tapi sebelum itu kita lihat ya, data tanaman di MST yang ke-9. Kita lihat memang pada tanaman jagung dan juga kedelai sama sekali belum ada tidak ada pertumbuhan lagi. Ini membuktikan bahwa memang tanaman jagung dan kedelai itu sudah masuk pada masa generatif. Jadi tidak bisa melakukan pertumbuhan tinggi maupun jumlah daun lagi. Nah, di sini sudah kita lihat pembahasannya memang sangat panjang, tapi saya akan menjelaskannya dengan singkat saja. Jadi kurva pertumbuhan itu menunjukkan adanya 3 fase. Nah, jadi fase logaritmik. Nah, itu fase yang laju pertumbuhan di awal memang melambat, tapi kemudian terus meningkat. Nah, itu kalau pada tanaman jagung dan kedelai terjadi di MSC 2 sampai 4. Nah, pada fase linear, pertambahan ukuran meningkat secara konstan. Nah, ditunjukkan oleh kemiringan konstan. Nah, itu dapat kita lihat di MST 5 sampai ke 7. Nah, juga kita lihat fase penuaan, yaitu dicirikan oleh laju pertumbuhan yang menurun. Nah, di sini kita lihat bahwa tanaman sudah mencapai fase generatif ya, menuju kematangan atau mulai menua. Nah, di sini kita dapat pada MST 8 sampai 9. Nah, kita lihat memang pada kurva tadi kita lihat di grafik tidak membentuk kurva sigmoid. Nah, ada alasannya, yaitu bahwa pada umumnya bentuk kurva sigmoid itu untuk semua tanaman kurang lebih tetap. Tapi setiap tanaman mempunyai penyimpangan yang dapat terjadi karena adanya variasi-variasi di dalam lingkungan. Variasi-variasi di dalam lingkungan.